Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Febrianti dan rekan saya Anis Leli Romadania. Kami dari Prodi Ilmu Politik 2021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi serta kerjasama kami, yaitu mengenai pentingnya pemahaman e-commerce bagi generasi Z yang ingin mengembangkan usaha. Dipersilakan untuk teman saya untuk membaca terlebih dahulu. Terima kasih Risma. Yang pertama adalah pengertian dari e-commerce sendiri. Apa itu e-commerce? Electronic commerce atau yang biasa dikenal dengan e-commerce adalah perdagangan elektronik yang dimana penjualan, penyebaran, pemasaran, serta pembelian barang dan jasanya dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Lalu apa hubungannya dengan generasi Z sendiri? Bahwa generasi Z memiliki peran penting dalam mengisi peluang ini. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi di tengah digitalisasi industri. Sistem e-commerce cenderung lebih diminati oleh kaum generasi Z. Selain itu, bahwa generasi Z adalah mereka yang paham teknologi dan lebih menyukai komunikasi melalui teknologi daripada kontak langsung dengan orang-orang. Selain itu, dengan perkembangan teknologi di bidang multimedia seperti tablet, smartphone, media sosial, dan TV layar datar, anak muda atau generasi Z sendiri sudah terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi di dunia yang terkoneksi setiap saat. Selanjutnya, kenapa generasi Z banyak yang ingin membuka peluang bisnis e-commerce? Generasi Z cenderung mengandalkan keberadaan teknologi dalam mengatasi berbagai permasalahan mereka. Generasi Z merupakan bangsa pasar yang menarik bagi kaum entrepreneur yang menggunakan sistem e-commerce dalam menjalankan sebuah usaha yang dimilikinya. Salah satu bagian yang banyak dikunjungi generasi Z di internet adalah e-commerce sendiri. Saat ini yang mendominasi transaksi e-commerce memang dari generasi milenial. Akan tapi tidak menutup kemungkinan bagi generasi Z untuk lebih mendominasi daripada generasi milenial di masa yang akan datang. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Monggo. Di sini ada 4 jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, yaitu dua pihak yang berkepentingan dan memiliki rasa kepercayaan satu sama lain, yang bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli online baik menggunakan cash maupun kredit. Yang kedua, business to consumer, yaitu penjual hanya memasarkan produk atau jasa namun tidak menerima feedback dari pembeli atau konsumen. Yang ketiga, consumer to business, yaitu produsen hanya tahu bagaimana permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat ada consumer to consumer, yaitu konsumen yang menjualkan produk kembali kepada konsumen lainnya atau biasanya disebut dengan reseller. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Yang pertama kelebihan e-commerce terlebih dahulu, yaitu ada biaya operasional lebih murah daripada toko offline. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya sewa atau biaya listrik dan lainnya. Yang kedua ada margin tinggi dari penjualan produk digital. Jadi tidak harus membayar biaya transaksi penjualan sehingga profit bisa masuk ke kantong produsen. Yang ketiga, mendatangkan konsumen global. Dengan adanya internet dan jangkauan yang luas dapat membuat orang di seluruh dunia mengakses penjualan kita yang ingin mengembangkan usaha. Untuk transaksi pembayaran juga tidak perlu dipersulit karena zaman sekarang telah menjadi zaman modern yang dimana ada aplikasi terpercaya dari pemerintah untuk mentransfer uang. Yang keempat ada bisa buka 24 jam. Jadi toko online bisa buka 24 jam. Konsumen bisa mengaksesnya selama 24 jam kepada toko online tersebut. Namun sebagai produsen atau toko hanya mengemas barang ketika jam kerja saja. Yang kelima ada aset pemasaran yang terjangkau, yaitu dengan cara membuat iklan lewat online di halaman media sosial seperti Facebook, Instagram, dan platform online lainnya. Yang kedua ada kekurangan e-commerce. Yang pertama ada strategi pengiriman harus efisien karena kita harus mempertimbangkan mulai dari bagaimana tarif pengiriman, kemasan, jasa pengiriman, dan untuk refund atau return. Yang kedua ada jaminan keamanan dan perlindungan dari penipuan. Maka kita sebagai produsen atau konsumen harus berhati-hati dan harus memilih provider yang tepat. Yang ketiga ada tingkat pengembalian barang yang tinggi.
Karena pelanggan tidak bisa menyentuh barang secara fisik, maka wajar jika tingkat pengembalian lebih tinggi. Yang keempat, ada persaingan yang tinggi, yaitu karena banyak toko yang menawarkan produk berkualitas dan terbaik, maka persaingan akan lebih tinggi. Lalu selanjutnya, eh, kesimpulan. Para generasi Z yang ingin menjadi pengusaha e-commerce perlu menerapkan strategi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan pengguna internet atau konsumennya. Dengan memperhatikan faktor-faktor penentu, kepercayaan seperti menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan yang handal, menjaga kepuasan konsumen, memperlihatkan profesionalitas. Pentingnya mengamati kelebihan dan kekurangan dalam e-commerce sebelum memulai usaha juga akan mempengaruhi dalam kegiatan berusaha. Jadi harus mempertimbangkan secara detail untuk generasi Z yang ingin mengembangkan usaha di zaman ini untuk memulainya. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan ada seksi dokumentasi terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.